Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. Satu. Individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa serta mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu hal yang berharga. Pernyataan tersebut merupakan tahapan perkembangan moral. A. Prekonvensional. B. Konvensional. C. Postkonvensional. D. Interkonvensional. E. Semua benar. Jawabannya adalah B. Konvensional. Pembahasan. Tahapan konvensional merupakan individu memandang apa yang diharapkan oleh keluarga, kelompok masyarakat, dan bangsa serta mendukung aturan sosial bukan hanya untuk ketenangan, tetapi disadari sebagai sesuatu hal yang berharga. 2. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terletak dalam upaya guru. A. Memberikan contoh pentingnya bersikap toleran. B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita. E. Semua benar. Jawabannya adalah D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita. Pembahasan. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terletak dalam upaya guru mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar kita. 3. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah A. Penentuan tujuan tes, penyusunan kisi-kisi tes, penulisan soal, penelaahan soal, perakitan soal, analisis soal. B. Penyusunan kisi-kisi tes, penulisan kartu soal, penelaahan soal, perakitan soal, penyajian tes, scoring, pelaporan hasil tes. C. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan norma, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. E. Semua benar. Jawabannya adalah D. Belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. Pembahasan. Di bawah ini yang merupakan ciri dari penilaian kelas adalah belajar tuntas, penilaian otentik, berkesinambungan berdasarkan acuan kriteria, menggunakan berbagai teknik dan instrumen penilaian. 4. Prinsip ilmiah dalam pengembangan silabus artinya A. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. B. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. C. Cakupan indikator, materi pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. D. Adanya hubungan yang konsisten atau ajek, taat asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. E. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jawabannya adalah E. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Pembahasan.
terdapat 8 prinsip pengembangan silabus, salah satunya yaitu ilmiah, yang berarti bahwa keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. 5. Model pembelajaran Project-Based Cooperative Learning merupakan model pembelajaran yang dipandang menarik karena memiliki format instruksional yang inovatif di mana peserta didik dapat memilih berbagai aspek tugas. Model Project-Based Cooperative Learning merupakan model gabungan yang dilaksanakan melalui pengembangan penerapan A. Masalah, B. Kelompok, C. Project, D. Kooperatif, E. Penugasan. Jawabannya adalah D. Kooperatif. Pembahasan. Model Project-Based Cooperative Learning merupakan model gabungan yang dilaksanakan melalui pengembangan penerapan kooperatif. 6. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. A. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Respons peserta didik untuk merespons. 4. Reaksi guru terhadap respons peserta didik. B. 1. Reaksi guru terhadap respons peserta didik. 2. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 3. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons. 4. Respons peserta didik untuk merespons. C. 1. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 2. Respons peserta didik untuk merespons. 3. Reaksi guru terhadap respons peserta didik. 4. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. D. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respons peserta didik untuk merespons. 4. Reaksi guru terhadap respon peserta didik. E. Semua benar. Jawabannya adalah D. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespon. 3. Respons peserta didik untuk merespon. 4. Reaksi guru terhadap respons peserta didik. Pembahasan. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal, yaitu dengan alur sebagai berikut. 1. Penyiapan kondisi psikologis peserta didik. 2. Memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons. 3. Respons peserta didik untuk merespons. 4. Reaksi guru terhadap respons peserta didik. 7. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasi siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. D. Merencanakan pengajaran remedi. E. Semua benar. Jawabannya adalah C. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Pembahasan. Upaya guru dalam memanfaatkan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. Mencari letak kelemahan secara umum dilihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. 8. Untuk sekolah di daerah yang sulit atau belum bisa mengakses internet karena belum teraliri listrik dan keterbatasan fasilitas penunjang lainnya, bahan ajar non-cetak yang efektif digunakan untuk menunjang proses pendidikan di sekolah adalah A. Modul elektronik atau BSE. B. Program radio pembelajaran. C. PowerPoint presentation. D. Program video pembelajaran. E. E-book atau buku elektronik. Jawabannya adalah B. Program radio pembelajaran. Pembahasan.
Bahan ajar non-cetak yang efektif digunakan untuk menunjang proses pendidikan di sekolah adalah program radio pembelajaran. 9. Bahan pembelajaran cetak berupa lembar kerja siswa atau LKS merupakan bahan ajar sederhana karena komponennya didominasi oleh A. Analisis kompetensi, B. Soal-soal dan latihan, C. Penugasan, D. Soal-soal latihan dan tes kemampuan, E. Paparan materi. Jawabannya adalah B. Soal-soal dan latihan. Pembahasan. Bahan pembelajaran cetak berupa lembar kerja siswa atau LKS merupakan bahan ajar sederhana karena komponennya didominasi oleh soal-soal dan latihan. 10. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak pada kegiatan guru. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa yang remedial. B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan, analisis evaluasi belajar siswa. C. Menggunakan rancangan pembelajaran yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. D. Merancang tes ulangan saja tanpa ada pengulangan penjelasan materi. E. Semua benar. Jawabannya adalah B. Menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan, analisis evaluasi belajar siswa. Pembahasan. Salah satu prinsip merancang program remedial bagi peserta didik tampak pada kegiatan guru menggunakan rancangan pembelajaran yang telah diserap dengan memperhatikan temuan, analisis evaluasi belajar siswa. 11. Dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada A. Metode pembelajaran, B. Pendekatan pembelajaran, C. Strategi pembelajaran, D. Gaya pembelajaran, E. Semua benar. Jawabannya adalah C. Strategi pembelajaran. Pembahasan. Dalam kaitannya dengan upaya memotivasi belajar siswa dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif, maka guru perlu mengacu pada strategi pembelajaran. 12. Dalam pembelajaran berikut yang termasuk 4 ragam sumber belajar adalah A. Alat peraga, guru, buku paket pelajaran, dan LKPD. B. Guru, media pembelajaran, buku dan lingkungan belajar. C. Kepala sekolah, guru, guru BK, dan instruktur. D. Instruktur, buku, job sheet, dan peralatan praktik. E. Guru, instruktur, job sheet, dan bengkel. Jawabannya adalah B. Guru, media pembelajaran, buku, dan lingkungan belajar. Pembahasan. 4 ragam sumber belajar adalah guru, media pembelajaran, buku, dan lingkungan belajar. 13. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Metode pembelajaran, E. Semua benar. Jawabannya adalah A. Kompetensi dasar. Pembahasan. Untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan kompetensi dasar. 14. Materi yang diajarkan oleh guru hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan materi pembelajaran, yaitu A. Adekuasi, B. Konsistensi, C. Relevansi, D. Sistematis, E. Komprehensif. Jawabannya adalah A. Adekuasi. Pembahasan. Prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam menentukan materi pelajaran adalah kesesuaian atau relevansi, keajegan atau konsistensi, dan kecukupan atau adekuasi. Adekuasi artinya kecukupan. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit maka kurang membantu tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebaliknya, jika terlalu banyak maka akan mengakibatkan keterlambatan dalam pencapaian target kurikulum atau pencapaian keseluruhan SK dan KD. Jadi jawaban yang tepat adalah adekuasi, artinya kecukupan. 15.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi pembelajaran adalah A. Komunikator, komunikan, materi ajar, pesan dan strategi penyampaian. B. Siswa, karakteristik komunitas, materi ajar, strategi penyampaian, dan media pembelajaran. C. Komunikator, guru, materi, strategi penyampaian, dan media pembelajaran. C. Komunikator, guru, materi, strategi penyampaian, dan media pembelajaran. D. Guru, siswa, materi, metode penyampaian, dan media pembelajaran. E. Komunikator, komunikan, materi ajar, strategi penyampaian, dan tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah E. Komunikator, komunikan, materi ajar, strategi penyampaian, dan tujuan pembelajaran. Pembahasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas komunikasi pembelajaran adalah komunikator, komunikan, materi ajar, strategi penyampaian, dan tujuan pembelajaran. 16. Berikut ini adalah beberapa prinsip penyusunan RPP kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. D. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. E. Beragam dan terpadu. Jawabannya adalah E. Beragam dan terpadu. Pembahasan. Prinsip penyusunan RPP antara lain 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik. RFP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan peserta didik. 2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. Dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong motivasi minat, kreativitas, inisiatif, kemandirian, dan semangat belajar. 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis. Proses pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. 4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. RPP membuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. 5. Keterkaitan dan keterpaduan. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. 6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. 17. Di bawah ini merupakan pengidentifikasian materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar. 1. Potensi peserta didik, karakteristik mata pelajaran, relevansi dengan karakteristik daerah. 2. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. 3. Kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. 4. Kemampuan guru dan ketersediaan referensi. 5. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan, dan alokasi waktu. 6. Dana yang tersedia. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu guru harus memperhatikan antara lain nomor A. 1, 2, 3, 4 B. 2, 3, 5, 6 C. 1, 2, 3, 5 D. 1, 2, 4, 5 E. 3, 4, 5, 6. Jawabannya adalah B. 2, 3, 5, 6. Pembahasan. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang diampu guru harus memperhatikan antara lain tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik,
struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik, tuntutan lingkungan dan alokasi waktu, dana yang tersedia. 18. Definisi media berikut yang relevan untuk mengimplementasikan pendekatan student learning adalah: A. Saran fisik untuk menyampaikan isi atau materi pembelajaran. B. Teknologi yang dapat mentransformasi pesan sehingga peserta didik berminat dan menarik mengikuti pembelajaran yang bervariasi. C. Teknologi membawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. D. Teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran sehingga memudahkan guru dalam memanipulasi gambar, suara, video, dan animasi. E. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk terjadi proses belajar. Jawabannya adalah E. Segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk terjadi proses belajar. Pembahasan. Definisi media berikut yang relevan untuk mengimplementasikan pendekatan student learning adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan dari guru ke siswa sehingga mampu merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa untuk terjadi proses belajar. 19. Standar penilaian pendidikan diatur dalam: A. Permendiknas nomor 22 tahun 2006. B. Permendiknas nomor 23 tahun 2006. C. Permendiknas nomor 16 tahun 2007. D. Permendiknas nomor 20 tahun 2007. E. Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Jawabannya adalah D. Permendiknas nomor 20 tahun 2007. Pembahasan. Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. 20. Kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam, belajar dari aneka sumber, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar lain, memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta didik serta antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya, melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan disebut kegiatan. A. Elaborasi. B. Eksplorasi. C. Konfirmasi. D. Browsing. E. Semua benar. Jawabannya adalah B. Eksplorasi. Pembahasan. Kegiatan guru yang diuraikan di atas adalah kegiatan eksplorasi. 21. Prinsip memadai dalam pengembangan silabus maksudnya: A. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. B. Adanya hubungan yang konsisten, ajek, taat asas antara kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, serta teknik dan instrumen penilaian. C. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. D. Cakupan indikator, materi pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. E. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan kebutuhan masyarakat. Jawabannya adalah A. Cakupan indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Pembahasan. Terdapat 8 prinsip pengembangan silabus, salah satunya yaitu memadai, yang berarti memberi arahan bahwa cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup memadai untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. 22. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Mendata siswa yang memiliki kecerdasan. 2. Menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab siswa.
3. Menganalisis latar belakang, sosial, ekonomi, dan budaya orang tua mereka. 4. Mengevaluasi sistem PBM secara menyeluruh berdasarkan atas dasar analisis penilaian belajar. Pernyataan di atas yang merupakan langkah guru mengukur prestasi hasil analisis evaluasi belajar adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4, E. Semua benar. Jawabannya adalah C. 2 dan 4. Pembahasan. Langkah guru mengukur prestasi hasil analisis evaluasi belajar adalah menganalisis soal yang paling banyak salah dan paling banyak benar dijawab siswa, mengevaluasi sistem PBM secara menyeluruh berdasarkan atas dasar analisis penilaian belajar. 23. Tujuan penyampaian tujuan pembelajaran dalam bahan ajar cetak di bagian pendahuluan adalah A. Agar soal-soal evaluasi segera dapat ditulis oleh guru. B. Karena guru merupakan salah satunya sumber belajar. C. Karena tujuan pembelajaran tidak terlalu penting bagi siswa dan guru. D. Agar siswa dapat memahami kemampuan yang harus dikuasai setelah belajar. E. Penyampaian materi tidak terganggu oleh hadirnya tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah D. Agar siswa dapat memahami kemampuan yang harus dikuasai setelah belajar. 24. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran yang lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi berikut instrumen tesnya yang sesuai. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. E. Semua benar. Jawabannya adalah D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. Pembahasan. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan pengerjaan soal-soalnya yang memiliki kesulitan tinggi. 25. Yang bukan merupakan komponen RPP adalah A. Identitas guru mata pelajaran. B. Standar kompetensi. C. Kompetensi dasar. D. Indikator pencapaian kompetensi. E. Tujuan pembelajaran. Jawabannya adalah A. Identitas guru mata pelajaran. Pembahasan. Komponen RPP, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!